Yang ini adalah bagian kedua dari konvers Komnas terkait dengan penyerahan laporan hasil pemantauan penyelidikan atas peristiwa kematian Brigadir Joshua di kediaman ex Kadifropam Polri. Nanti saya akan mengantarkan, terus kemudian Pak Anam ada beberapa rangkaian peristiwa dan juga temuan-temuan yang lain, terus kemudian rekomendasi, dan nanti teman-teman dari Bu Sandra dan teman-teman Komnas Perempuan akan menambahkan terkait dengan hasil pemeriksaan UPC, khusus yang UPC. Kira-kira seperti itu, dan saya akan memulai. Jadi ya, berdasarkan kewenangan pemantauan dan penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 89 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM telah melakukan langkah-langkah pemantauan dan penyelidikan peristiwa kematian Brigadir J di rumah ex Dinas Kadifropam sebagai berikut. Yang pertama, melakukan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi guna didengar keterangannya, yaitu saksi dari keluarga Brigadir J, saksi-saksi ADC, ex Kadifropam Polri Saudara FS, istri ex Kadifropam Saudari PC, keluarga ex Kadifropam, pengurus rumah ex Kadifropam, dan saksi-saksi dari pihak kepolisian. Yang kedua, melakukan permintaan keterangan dari instansi terkait, yaitu Puslapor Bareskrim, Cyber Bareskrim, dan tim dokter forensik Rumah Sakit Kramat Jati. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan tim khusus Mabes Polri untuk pendalaman informasi. Yang keempat, melakukan media monitoring terkait dengan peristiwa kematian Brigadir J. Yang kelima, melakukan tinjauan lokasi dan juga olah tempat kejadian perkara atau TKP. Yang keenam, melakukan pendalaman ahli dengan ahli forensik dan juga ahli psikologi klinis. Ini khusus untuk Bu PC yang mendampingi Bu PC dalam soal pemulihan trauma dan penguatan dari sisi psikologinya. Terus kemudian juga menghadiri pelaksanaan ekshumasi atau otopsi ulang, penggalian kubur dan otopsi ulang almarhum Brigadir J di Sungai Bahar, Muaro Jambi, yang dilakukan oleh tim Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Kemudian menghadiri rekonstruksi peristiwa kematian Brigadir J yang digelar oleh Bareskrim Mabes Polri di rumah dinas di Jalan Saguling, rumah pribadi di Jalan Saguling, dan juga di rumah dinas di Duren 3 nomor 46. Kemudian juga melakukan perbandingan temuan-temuan fakta untuk persesuaian serta menyusun laporan akhir tim. Raw material, jadi selain kemudian berbagai informasi yang mungkin kayak CCTV yang beredar di publik, Komnas HAM atau foto-foto begitu yang banyak beredar di publik, juga Komnas HAM meminta raw material dari dokter forensik, terus kemudian dari Puslapor dan yang lain sebagainya. Karenanya kemudian sampai hari ini, sampai laporan ini selesai, kami ada sekitar 311 video yang dianalisa. Terus kemudian ada 27 tangkapan gambar dari 35 titik lokasi. Titik lokasi ini ya, jadi bukan jaraknya atau potongan-potongannya, dari 35 titik lokasi. Terus kemudian gambar lainnya dari balistik sejumlah 592. Itu kira-kira raw material, bahan-bahan, foto-foto, video yang berhasil dikumpulkan oleh Komnas HAM sampai hari ini. Itu prosesnya, nanti dilanjutkan Pak Anam terkait dengan rangkaian temuan faktualnya. Silakan Pak Anam. Ya, saya melanjutkan apa yang sudah disebutkan oleh Pak BK. Jadi beberapa rangkaian
yang sudah kami lakukan itu mulai dari Jambi, Magelang dan lain sebagainya, spot peristiwa. Beberapa catatan penting dalam temuan kami. Yang pertama adalah dari keluarga Jambi, kami menemukan memang di awal adanya pihak kepolisian sempat membatasi akses keluarga untuk melihat kondisi jenazah, namun pada akhirnya keluarga diizinkan untuk melihat kondisi jenazah dengan penjagaan ketat dari anggota kepolisian. Yang waktu kami ke Jambi kami mendapatkan keterangan ini. Yang kedua, pihak kepolisian tidak menjalankan komitmen kepada pihak keluarga untuk melakukan proses pemakaman secara kedinasan. Hal ini membuat keluarga marah dan kecewa yang terjadi di awal-awal. Keluarga mendapatkan informasi adanya ancaman pembunuhan kepada Brigadir Joshua yang disampaikan oleh saudara FR, saudari FR. Nah ini tangkapan kami di Jambi, termasuk di sini juga soal foto-foto yang beredar di isu-isu awal terkait adanya apakah ini isunya penyiksaan ataukah tidak, itu foto-foto kami konfirmasi kapan diambilnya, bagaimana cara mengambilnya dan sebagainya. Yang berikutnya adalah terkait apa yang terjadi di Magelang. Pada 7 Juli tahun 2022 sekitar pukul 00 WIB adanya perayaan hari ulang tahun pernikahan saudara FS dan PC. Pada tanggal yang sama terdapat dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap saudari PC, di mana saudari FS pada saat yang sama tidak berada di Magelang. Berikutnya adalah ancaman terhadap Brigadir J setelah saudari S dan saudara KM membantu saudari PC untuk masuk ke dalam kamar pasca peristiwa dugaan kekerasan seksual. Di ancaman ini terkonfirmasi di sini kami mendapatkan informasinya yang waktu itu squad itu menjadi squad gitu ya. Ini ada peristiwa di Magelang sana. Terus proses perjalanan Magelang Jakarta. Jadi rombongan yang berangkat dari Magelang ke Jakarta menggunakan 2 mobil dan saudara PC berada di mobil berbeda dengan saudara Brigadir J. Saat rombongan saudara PC sampai di rumah Sangguling, saudara FS telah berada di rumah. Jadi itu yang terekam di video ya, video yang panjang yang beredar. Kami mendapatkan itu. Yang berikutnya adalah Brigadir J masih dalam keadaan hidup ketika sampai di Jakarta. Jadi hasil temuan Komnas HAM, Brigadir J masih hidup hingga pukul 16.31 WIB terkonfirmasi berdasarkan komunikasi saudara FR dengan Brigadir J, dan Brigadir J mengikuti tes PCR ketika sampai di rumah Sangguling. Yang ini yang sejak awal kami temukan bahwa di awal sekali setelah kami pulang dari Jambi 16.31 itu memang terekam di rekaman keterangan dan kami ukur dengan Google Map gitu. Jadi 16.31 itu saudara Joshua masih hidup dan terkonfirmasi dia sudah ada di Sangguling. Terus yang berikutnya peristiwa di rumah Sangguling 3 dan perjalanan rumah dinas nomor 46. Yang pertama, saudara PC menceritakan peristiwa yang dialami di Magelang kepada saudara FS. Yang berikutnya, saudara FS memanggil juga RR dan berada RE ke lantai 3 rumah Sangguling untuk menanyakan hal peristiwa di Magelang dan merencanakan upaya penindakan terhadap J. Yang berikutnya, rombongan saudara PC lebih dahulu sampai ke rumah dinas nomor 46 sebelum saudara FS tiba di lokasi. Ini yang kami tangkap peristiwa ini. Di situ ada pembicaraan, di titik ini ada pembicaraan terkait perencanaan pembunuhan. Ini ada videonya ya? Oke, nanti siapin ya. Terus terkait peristiwa tanggal 8 Juli tahun 2002 di rumah dinas nomor 46 terdapat peristiwa penembakan Brigadir J dengan beberapa versi berdasarkan keterangan para pihak yang harus dibuktikan dengan proses pengadilan.
Jadi ini sebenarnya ada beberapa versi, ya, siapa yang nembak duluan atau siapa yang nembak. Nah, ini ada beberapa versi yang nanti biarkan proses pengadilan yang akan mengujinya. Nah, kita menghormati proses penegakan hukum dan kita semuanya harus menunggu apa yang akan diyakini oleh hakim dan diputuskan siapa yang bersalah, siapa yang nembak duluan dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah kondisi TKP sesaat setelah peristiwa kematian. Komnas HAM mendapatkan beberapa foto yang menunjukkan kondisi tempat kejadian perkara sesaat setelah peristiwa penembakan Brigadir J. Dalam foto ditunjukkan di antaranya terkait posisi jenazah, bekas tembakan pada beberapa lokasi dalam rumah. Yang berikutnya terdapat beberapa foto menunjukkan senjata yang digunakan dan peluru. Yang berikutnya terdapat anggota kepolisian yang juga mengkonsolidasi tempat kejadian perkara beberapa saat setelah peristiwa kejadian. Nah, ini yang kita maksud adalah kita mendapatkan beberapa foto penting yang kita dapatkan pada tanggal 8. Pada tanggal 8 itu kami mendapatkan foto pasca kejadian. Jadi sesaat pasca kejadian nggak sampai 1 jam. Jadi foto itu masih kalau dicek lini masa rekam jejak digitalnya itu diambil kurang dari 1 jam pasca peristiwa. Yang berikutnya adalah luka dan penyebab kematian. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan otopsi pertama Brigadir J, ditemukan 7 buah luka tembak masuk dan ditemukan 6 luka tembak keluar. Sedangkan pada otopsi kedua ditemukan 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Ini memang ada perbedaan karena kalau menurut penjelasan, ya karena memang perubahan ini terkait kondisi jenazah dan konsekuensi adanya formalin. Yang berikutnya adalah 2 luka tembak penyebab kematian, yakni luka tembak pada kepala dan luka pada dada sisi kanan. Ya, ini penyebab di antara 7 luka tembak masuk, 6 luka tembak keluar. Kalau berdasarkan otopsi pertama, ini 2 luka tembak penyebab kematian itu ada di kepala dan pada dada sisi kanan. Yang berikutnya tidak terdapat luka sayatan, jeratan dan apa luka lainnya pada tubuh jenazah selain yang diakibatkan oleh tembakan. Jadi luka-luka itu tidak ada luka sayatan kecuali luka tembakan. Ada sayatan karena ada luka sayatan, tapi itu terjadi karena proses otopsi. Ya, baik untuk masuk formalin maupun untuk mengambil peluru yang masih bersarang dalam tubuh almarhum Brigadir Joshua. Yang 9, ya, terdapat serangan digital. Nah, serangan digital ini baik kepada keluarga Brigadir Joshua maupun terhadap keluarga FS. Nah, kalau terhadap Brigadir Joshua, serangan digital beberapa hari setelah kematian Brigadir J, jadi waktu di Jambi kami juga mendapatkan itu, bentuk serangannya yang dialami berupa upaya hacking akun media sosial seperti WhatsApp, Facebook, email, dan Yahoo keluarga Brigadir Joshua. Ini di awal-awal sempat muncul dan kami mendapatkan informasi soal ini. Terus serangan digital juga dialami oleh keluarga FS beserta ADC yang sebagian besar adalah doxing dan persekusi online. Jadi dua-duanya mendapatkan satu bentuk serangan digital. Ya, saya lanjutkan setelah kemudian analisa atau temuan faktual, kita masuk kepada konstruksi peristiwa dan analisa faktualnya. Yang pertama, konstruksi peristiwa. Berdasarkan temuan faktual dalam peristiwa kematian Brigadir J, disampaikan bahwa terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J yang merupakan tindakan extrajudicial killing yang memiliki latar belakang adanya dugaan kekerasan seksual. Extrajudicial killing terhadap Brigadir J terjadi dengan perencanaan di lokasi rumah Saguling 3.
peristiwa pembunuhan yang terjadi tidak dapat dijelaskan secara detail karena terdapat banyak hambatan, yaitu adanya berbagai tindakan obstruction of justice yang dilakukan oleh berbagai pihak. Jadi kalau kita melihat rekonstruksi kemarin begitu, ini kan juga membutuhkan waktu karena harus benar-benar detail dan teliti. Apalagi kemudian kepolisian selalu bilang harus scientific crime investigation pada titik itu karena sudah TKP-nya dirusak dan segala macam. Juga ini yang kemudian menghambat kenapa kemudian penjelasan-penjelasan yang lebih detail ini dan pasti ini masih ada banyak pertanyaan. Dan ini yang seperti tadi Pak Anam sampaikan harus ditunggu di pengadilan. Analisa faktualnya, pembunuhan di luar proses hukum atau extrajudicial killing. Pembunuhan Brigadir J merupakan extrajudicial killing atau pembunuhan terhadap seseorang tanpa proses peradilan atau di luar proses hukum dan merupakan pelanggaran terhadap hak yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Tidak terdapat penyiksaan. Seperti tadi dasarnya, tidak terdapat tindakan penyiksaan maupun penganiayaan terhadap tubuh Brigadir J yang dibunuh pada 8 Juli 2022 di rumah dinas ex Kadif Propam Polri Jalan Duren 3 nomor 46, baik berdasarkan hasil otopsi pertama maupun otopsi kedua. Saya kira kita juga harus mengapresiasi kerja-kerja dari dokter forensik, baik di otopsi pertama maupun otopsi kedua, karena kan ada banyak isu bahwa ditunggangi dan yang lain sebagainya tidak independen begitu sehingga otopsinya diragukan. Nah itu saya kira keterangan atau hasil otopsi kedua kemudian menguatkan dalam tanda kutip hasil dari otopsi pertama. Saya kira itu, terus kemudian nanti detail terkait dengan obstruction of justice-nya kembali ke Pak Anam. Ya, ini yang sebenarnya juga menjadi satu poin paling penting dalam upaya Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan ini terkait obstruction of justice. Obstruction of justice ada dua klaster besar. Klaster pertama adalah membuat skenario. Klaster kedua adalah menghilangkan atau merusak barang bukti. Ya, klaster pertama terkait membuat skenario itu ada 4 item penting. Item pertama adalah mengkonsolidasi saksi. Nah, dalam konteks mengkonsolidasi saksi ini ada satu, menyeragamkan kesaksian para saksi baik mengenai latar belakang peristiwa, tempat kejadian perkara dan alibi NS di TKP. Itu yang pertama. Yang kedua, menginstruksikan saksi ADC untuk mempelajari soal penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan penggunaan senjata. Yang ketiga, menghapuskan atau menghilangkan sesuatu yang merugikan. Jadi ini kesaksian-kesaksian ya, khususnya di awal itu semua keterangan yang diberikan itu memiliki karakter dan bentuk keseragaman. Nah, ini karena ada mengkonsolidasi saksi. Poin nomor 2, mengkonsolidasi tempat kejadian perkara. Ya, mengubah, ini yang pertama, mengubah lokasi TKP. Mengubah lokasi TKP terjadinya dugaan kekerasan seksual. Jadi salah satunya harusnya cerita ini ada di Magelang tapi ditaruh di Duren 3 rumah dinas nomor 46. Jadi ini bagian dari mengkonsolidasi TKP. Yang nomor 2, adanya tindakan perusakan, pengambilan dan atau penghilangan CCTV dan atau decoder di TKP dan di sekitar TKP. Jadi ini untuk mengkonsolidasi TKP. Ya, makanya CCTV yang berada di, misalnya yang paling aktual di depan rumah itu yang di security baru ditemukan karena memang itu sengaja untuk mengkonsolidasi TKP. Terus adanya tindakan dalam penanganan TKP yang tidak sesuai prosedur. Jadi kita memiliki sejumlah bukti, salah satunya berupa foto yang memang dalam
dalam penanganan TKP itu tidak sesuai prosedur. Orang yang tidak punya kewenangan masuk dalam TKP. Yang berikutnya adalah adanya pembiaran terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas untuk memasuki TKP. Jadi sebenarnya TKP juga tidak boleh dimasukin oleh orang-orang yang tidak memiliki otoritas, tapi malah itu dibiarkan. Yang berikutnya adalah adanya upaya mensterilisasi wilayah rumah dinas Kadif Propam Polri dari kehadiran media. Ini di awal-awal juga kami indikasikan itu sebagai salah satu bentuk untuk mengkonsolidasi tempat kejadian perkara. Yang berikutnya adalah membuat narasi. Ya, membuat narasi ini bahwa peristiwa terjadi di Duren 3 dan dilatar belakangi dengan tindakan Brigadir J yang diduga melakukan pelecehan seksual sambil menodongkan senjata api terhadap saudari PC serta menembak Baradae. Nah ini narasi yang awal-awal memang dimunculkan. Terus berikutnya lah dibuatnya 2 laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan tentang dugaan percobaan pembunuhan terhadap Baradae dan dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap saudari PC. Ini yang basisnya di Duren 3. Terus dibuat video guna menyesuaikan dengan skenario. Jadi video yang beredar itu dalam konteks konstruksi peristiwa itu tidak lengkap. Itu disesuaikan dengan skenario yang dibuat. Nah ini konteks untuk membuat narasi. Yang berikutnya adalah penggunaan pengaruh jabatan. Nah, ini juga penting, ya, penggunaan pengaruh jabatan untuk ini dalam konteks membuat skenario. Yang pertama, anggota kepolisian diperintahkan mengikuti skenario yang ada. Yang berikutnya, pembuatan 2 laporan di Polres Jakarta Selatan itu juga bisa terjadi karena ada pengaruh jabatan. Terus proses BAP atas 2 laporan dilakukan tidak sesuai prosedur, hanya formalitas dan tinggal ditandatangani. Ini juga karena pengaruh jabatan. Terus pemeriksaan di awal kejadian terhadap Baradae, BKRR, dan saudara KM tidak dilakukan sesuai dengan prosedur. Ini bisa terjadi karena memang pengaruh jabatan. Terus anggota kepolisian yang tidak memiliki otoritas memasuki TKP itu juga karena pengaruh jabatan juga. Terus permintaan kepada Kepala RS Bayangkara untuk menyiapkan otopsi. Jadi itu juga karena bisa terjadi karena memang adanya pengaruh jabatan. Nah, yang klaster kedua adalah menghilangkan atau merusak barang bukti. Yang pertama, adanya upaya menghilangkan dan atau mengganti barang bukti, ya, handphone oleh pemiliknya sebelum diserahkan kepada penyidik. Jadi HP diganti, dihilangkan. Terus adanya tindakan penghapusan jejak komunikasi berupa pesan, panggilan, telepon, dan data kontak. Jadi kalau di awal-awal teman-teman sering nanya kepada Komnas HAM bagaimana kondisi WhatsApp group, yaitu ada beberapa komunikasi di WhatsApp group ya terputus, baru muncul kembali, misalnya salah satunya sejak tanggal 10 malam atau 11 dini hari itu baru muncul. Nah, 10 ke bawah itu tidak terekam jejak digitalnya karena memang dihapus. Terus penghapusan foto TKP. Jadi beberapa foto yang kami temukan yang khususnya yang di tanggal 8 itu kami temukan di recycle bin di tempat sampah di mekanisme tersebut. Jadi bukan diambil dari barang yang nggak dihapus, tapi itu kita ambil dari barang yang dihapus. Sehingga kita tahu bagaimana posisi dan bagaimana yang terjadi di saat setelah peristiwa di tanggal yang sama dan kurang dari 1 jam. Terus adanya tindakan perusakan, pengambilan dan atau penghilangan CCTV dan atau dekoder di TKP dan sekitarnya. Jadi dekoder, CCTV dan sebagainya itu juga dihilangkan. Terus adanya pemotongan atau penghilangan video CCTV yang menggambarkan rangkaian peristiwa secara utuh sebelum, saat, dan setelah kejadian. Jadi kalau ini mau terbuka, mau membuat terangnya peristiwa dan sebagainya, harusnya semua video yang ada dikonstruksikan sesuai dengan konstruksi peristiwanya. Tapi ini dipilih tidak sesuai dengan apa yang semestinya terjadi. Yang berikutnya adalah adanya perintah untuk membersihkan TKP. Ini juga ada, misalnya
darah dibersihkan, ini dibersihkan, dan dikonsolidasikan semua apa yang ada dalam situ. Nah, coba ini, oke, silakan. Ya, kita mulai. Video ini kita disclaimer dulu ya. Video ini memang sengaja kami potong hanya untuk menampilkan bagian-bagian mana yang penting yang sebenarnya bisa masuk dalam video yang sudah disebarkan di publik. Kalau video yang tersebar di publik, video ini nggak ada. Padahal ini video yang sangat penting dalam konstruksi peristiwa. Dan ini kami ambil dari raw material, jadi jangan juga dilihat jam yang ada di situ karena ini belum dikalibrasi. Ini benar-benar raw material. Dan ini memang kami potong untuk menunjukkan beberapa potongan video yang harusnya ini juga masuk dalam video yang rangkaian peristiwa agar membuat terangnya peristiwa. Nah, video ini kalau mau membuat terangnya peristiwa, memang sejak awal harusnya memang ada dalam konstruksi video yang dibentuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, video ini khususnya yang dua orang yang naik dan turun, ya, dua orang yang naik dan turun itu menceritakan FS memanggil ABC-nya, dan di titik inilah sebenarnya yang kami tadi sampaikan. FS kepingin tahu apa yang terjadi dalam peristiwa Magelang, yang salah satunya kalau kita kenal itu saudara Baradae. Jadi saudara Baradae disuruh naik ke atas, ditanya apa yang terjadi di Magelang, dipanggil ke lantai 3. Yang satunya juga begitu, ADC yang satunya dipanggil ke atas, ditanya apa yang terjadi di Magelang. Kalau yang sudah beredar di publik, di titik itulah ya menanyakan apakah kamu mau menembak. Jadi itu posisi video ini harusnya memang menjadi satu spektrum yang penting dalam konstruksi peristiwa. Tapi dalam video yang beredar, yang itu menjadikan satu narasi, ini tidak ada. Kalau ini ada, ini akan terang benderang karena rangkaian peristiwanya ada. Dan ini yang kemarin juga di rekonstruksi juga ada pertemuan di lantai 3, FS dengan siapa, ngapain, ini ada. Nah, ini salah satu bukti video yang kami ambil dari raw material, ya, yang kami lihat
dan ini berkesesuaian dengan apa yang kami lakukan, termasuk ketika kami nanya ke saudara Ferdi Sambo. Apa yang ketika datang ke Saguling, apa yang dilakukan, dia nanya soal apa yang terjadi di Magelang. Nah, peristiwa itulah yang sangat mewarnai apa yang terjadi di Duren 3, di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Lanjut. Nah, ini yang kemarin kita yakin sejak awal sebenarnya, ketika kita lihat lini masa, pembicaraan lini masa, ini angka 1631. Yang dimaksud angka 1631 itu ini, jejak komunikasi. Jadi ini 1631 inilah ketika kami 1631 itulah yang ketika kami datang ke ke Jambi, kami mendapatkan informasi 1631 itu Joshua masih bisa berkomunikasi dengan suara dengan saudara V. Nah, itu makanya kami cek di lini masa macam-macam, dan ternyata waktu itu Joshua masih hidup. Di tengah informasi sudah meninggal, dan meninggalnya di jalan tol di Magelang atau di suatu tempat. Nah, ini rekam jejak digital, salah satunya yang menunjukkan 1631 itu memang betul ada. Lanjut. Stop. Ini yang kami dapatkan foto, yang kami bilang tadi foto tanggal 8 Juli tahun 2022, ya, nggak sampai 1 jam setelah peristiwa penembakan. Ini posisinya. Ini mohon maaf kami blur karena itu prinsip, salah satu prinsip yang ada dalam hak asasi manusia. Kita nggak boleh melakukan inhuman treatment. Jadi itu posisinya. Nah, ini salah satu contoh yang tadi Pak Buka bilang sekian ratus gambar, tangkapan gambar atau foto. Nah, ini yang salah satu yang kami dapat. Ini terjadi, foto ini diambil tanggal 8 bulan Juli tahun 2022, kurang dari 1 jam pasca peristiwa penembakan. Lanjut. Nah, ini salah satu titik di mana tembakan rekoset itu ada. Ini di lantai, ya, tembakan yang nantinya akan menjadikan titik rekoset. Ini di lantai itu begini ya, kalau rekoset. Pantulan. Ini ada satu ya, terus mantul ke satu bidang yang lain. Nah, ini salah satu titik penting yang juga kami dapatkan. Ya, tadi didasarkan pada proses, kemudian temuan faktual dan analisa faktual, kami kemudian beranjak kepada soal analisa pelanggaran HAM-nya. Ada 4 poin utama dari analisa pelanggaran HAM. Yang pertama, hak untuk hidup. Jadi, terdapat pelanggaran hak untuk hidup yang dijamin dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Faktanya memang terdapat pembunuhan Brigadir J yang terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri. Kemudian hak untuk memperoleh keadilan. Terdapat pelanggaran hak untuk memperoleh keadilan yang dijamin dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Brigadir J yang diduga melawan kekerasan seksual terhadap saudari PC telah dieksekusi dalam tanda kutip tanpa melalui proses penyidikan, penuntutan, persidangan, dan seterusnya, atau yang sering kami sebut sebagai fair trial. Seharusnya ketika dugaan apapun harus ada proses hukum awal, tidak langsung kemudian dieksekusi. Ini pun kita, saya kira jelas ya. Selain itu,
terhadap saudari PC juga terhambat kebebasannya untuk melaporkan kejadian dugaan kekerasan seksual yang dialaminya ke kepolisian tanpa intervensi siapapun. Ini kan kejadiannya, dugaan kejadiannya ada di Magelang, tetapi kemudian skenario yang dibangun kejadiannya di Duren 3. Nah, ini kan ada hambatan terhadap kebebasan dari saudari PC untuk menjelaskan atau melaporkan apa yang sesungguhnya dia alami. Ini lagi-lagi dugaan dan dugaan. Kemudian yang ketiga adalah obstruction of justice. Berdasarkan fakta yang ditemukan terdapat tindakan-tindakan yang diduga merupakan obstruction of justice dalam peristiwa penembakan Brigadir J tersebut. Tindakan dimaksud antara lain sengaja menyembunyikan dan atau melenyapkan barang bukti di saat sebelum atau sesudah proses hukum. Yang kedua, sengaja melakukan pengaburan fakta peristiwa. Tindakan obstruction of justice tersebut berimplikasi terhadap pemenuhan akses terhadap keadilan, access to justice, dan kesamaan di hadapan hukum, equality before the law, yang merupakan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam hukum nasional maupun internasional. Yang keempat, ada hak anak. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik maupun mental dijamin dalam pasal 52 dan 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Faktanya, akibat peristiwa kematian Brigadir J terhadap pelanggaran hak anak, khususnya hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan psikis maupun mental dari anak-anak ex Kadif Propam Polri, FS, dan juga saudari PC. Artinya kita mendapat keterangan bahwa anak-anaknya Pak FS dan PC mendapat perundungan, ancaman, cyberbullying yang kemudian menyerang di akun sosial media yang bersangkutan, dan tentu saja ini juga harus menjadi concern bersama supaya anak-anak itu bisa tumbuh kembang dengan baik. Itu soal analisa pelanggaran HAM-nya. Nah, dalam proses ini seperti yang sudah dijelaskan berulang kali, kami kemudian bekerja sama dengan teman-teman Komnas Perempuan khusus untuk menggali keterangan Bu PC terkait dengan Bu PC. Ya, terima kasih Bu Wandi. Saya akan membacakan bagian terakhir dari rilis Komnas HAM dan Komnas Perempuan, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, kesimpulan. Dari keseluruhan hasil penyelidikan atas peristiwa tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Telah terjadi peristiwa kematian Brigadir J pada 8 Juli 2022 di rumah dinas ex Kadif Propam Irjen Saudara FS, Jalan Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Yang kedua, pembunuhan Brigadir J merupakan extrajudicial killing. Tadi sudah saya sampaikan. Yang ketiga, berdasarkan hasil otopsi pertama dan kedua ditemukan fakta tidak adanya penyiksaan terhadap Brigadir J melainkan luka tembak. Tadi juga Pak Anam sudah menyampaikan bahwa penyebab kematian adalah 2 luka tembak, yang satu di kepala dan yang satu di dada sebelah kanan. Terus kemudian terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Tadi detailnya disampaikan Bu Andi. Kemudian terjadinya obstruction of justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J. Nah, rekomendasinya sekarang. Hari ini kami menyampaikan rekomendasi khusus kepada teman-teman kepolisian. Nanti akan menyusul juga rekomendasi kepada
Presiden dan DPR sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 99. Berdasarkan dari kesimpulan, dari temuan dan analisa fakta peristiwa terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi negara yang memiliki kewenangan penegakan hukum di Indonesia sebagai berikut. Meminta kepada penyidik untuk menindaklanjuti temuan fakta peristiwa oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan tentu saja dalam proses penegakan hukum dan memastikan proses tersebut berjalan imparsial, bebas dari intervensi, transparan serta akuntabel berbasis scientific crime investigation. Yang kedua, rekomendasinya menindaklanjuti pemeriksaan dugaan kekerasan seksual terhadap saudari PC di Magelang dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kondisi kerentanan khusus. Artinya tadi dugaan kekerasan seksual harus ditindaklanjuti penyidikannya begitu oleh teman-teman kepolisian. Yang ketiga, memastikan penegakan hukum tidak hanya sebatas pelanggaran disiplin atau kode etik saja, tetapi juga dugaan tindak pidana dan tidak hanya terhadap terduga pelakunya saja, tetapi juga semua pihak yang terlibat, baik dalam kapasitas membantu maupun turut serta. Jadi semua kemudian harus ada penegakan hukumnya, bisa disiplin atau kode etik maupun juga tindak pidananya, tergantung pada derajat gitu ya, kontribusi dari masing-masing pihak. Kemudian meminta kepada Inspektorat Khusus untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik setiap anggota kepolisian yang terlibat dan menjatuhkan sanksi kepada anggota kepolisian yang terbukti melakukan obstruction of justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Informasinya sekarang itu ada sekitar 95 atau 97 anggota kepolisian yang sedang dalam pemeriksaan, sudah dan sedang pemeriksaan. Jadi ini saya kira sejalan dengan apa yang direkomendasikan oleh Komnas, tapi tentu saja kan masih berkembang. Nah, ada 3 klaster, kami menyebutnya atau 3 layer tentang sanksi ini. Yang pertama adalah sanksi pidana dan pemecatan kepada semua anggota kepolisian yang terbukti bertanggung jawab, memerintahkan berdasarkan kewenangannya membuat skenario, mengkonsolidasikan personel kepolisian dan merusak serta menghilangkan barang bukti terkait peristiwa kematian Brigadir J. Yang kedua, sanksi etik berat atau kelembagaan kepada semua anggota kepolisian yang terbukti berkontribusi dan mengetahui terjadinya obstruction of justice terkait peristiwa kematian Brigadir J. Yang ketiga, sanksi etik ringan atau kepribadian kepada semua anggota kepolisian yang menjalankan perintah atasan tanpa mengetahui adanya substansi peristiwa dan atau obstruction of justice. Jadi ini mungkin ada petugas kepolisian yang cuma disuruh-suruh saja begitu, tidak tahu skenarionya seperti apa, kejadian yang sebenarnya seperti apa, ya itu harus juga diperiksa begitu untuk melihat, untuk membuktikan derajat kesalahannya. Itu yang kami maksud di situ. Kemudian, nah ini terkait tadi soal praktek-praktek baik dari yang disampaikan oleh teman-teman Komnas Perempuan terkait pemeriksaan Bu PC dan juga perempuan korban kekerasan lainnya begitu. Ini ada rekomendasi yaitu menguatkan kelembagaan UPPA sebagai direktorat agar menjadi lebih independen dan profesional dalam penanganan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual. Kemudian mengadopsi praktik baik dalam penanganan pelaporan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap saudari PC pada kasus lain perempuan berhadapan dengan hukum. Ini dapat saya jelaskan begini. Jadi kan sekarang banyak berkembang kemudian opini bahwa seolah-olah Bu PC diistimewakan begitu dibandingkan dengan perempuan lainnya. Nah, pada titik itu gitu ya, perlakuan dari kepolisian terhadap Bu PC ini harus jadi standar
untuk memperlakukan perempuan-perempuan lain ke depannya. Jadi harus misalnya perempuan korban kekerasan harus kemudian didampingi oleh psikolog untuk menguatkan, memulihkan trauma sehingga kemudian bisa menceritakan. Jadi bukan kemudian seolah banyak perempuan kemudian ada yang di penjara terus tanpa pendampingan dan yang lain sebagainya. Ini justru kita harus mendorong supaya polisi bisa membangun standar yang baik terkait dengan penanganan perempuan korban kekerasan. Yang berikutnya, meminta kepada Kapolri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penanganan perkara hukum yang melibatkan pejabat utama kepolisian serta membangun standar pelibatan lembaga pengawas eksternal kepolisian. Jadi harus ada standar ketika ada pejabat-pejabat utama kepolisian yang mungkin terkena kasus hukum, meskipun kita semua tentu saja tidak mengharapkan ada peristiwa yang sama atau peristiwa lain kemudian terjadi, dan itu membutuhkan pelibatan lembaga eksternal. Harus ada standarnya kira-kira seperti apa koordinasinya, kemudian mekanisme kerjasamanya, pelibatannya dan yang lain sebagainya, tanpa harus mengintervensi proses hukum yang ada di teman-teman kepolisian. Terakhir, melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh anggota kepolisian negara Republik Indonesia agar dalam menjalankan kewenangannya untuk tetap patuh kepada ketentuan perundangan yang berlaku serta memegang teguh prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas serta memenuhi azas keadilan dan sesuai dengan standar hak asasi manusia sebagai upaya penjaminan peristiwa yang sama tidak terulang kembali. Jadi harus ada upaya pembinaan secara menyeluruh supaya peristiwa yang sama itu tidak terulang kembali. Jadi cukup kali ini saja ini sebagai pelajaran bersama kita. Demikian siaran pers laporan tim pemantauan dan penyelidikan peristiwa kematian Brigadir J di kediaman ex Kadif Propam Polri dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 89 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia atas kasus kematian Brigadir J. Jakarta, 1 September 2022. Tim pemantauan dan penyelidikan peristiwa kematian Brigadir Joshua di kediaman ex Kadif Propam Polri. Saya kira itu kawan-kawan, sudah panjang lebar kami sampaikan prosesnya, temuannya, analisa, kesimpulan dan rekomendasi. Ini sebagai penutup rangkaian penyelidikan dan pemantauan Komnas HAM dibantu oleh Komnas Perempuan. Jadi selesai sampai di sini. Ya, yang pertama kenapa sih kok ini berkasnya masih dikembalikan dari polisi ke kejaksaan, terus dikembalikan lagi ke polisi oleh kejaksaan? Yang pertama harus dipahami memang hampir semua kasus yang mengalami obstruction of justice mengalami hambatan. Makanya bagi kami obstruction of justice itu salah satu pilar utama, ya, dalam konteks hak untuk pencari keadilan. Jadi kalau ada persoalan-persoalan obstruction of justice itu kita lihatnya menjadi persoalan yang tidak sederhana, tapi persoalan yang kompleks. Ada soal sistem di situ, ada soal budaya di situ, ya, dan lain sebagainya. Sehingga kami memang dalam konteks obstruction of justice ini memberikan satu stressing point di situ. Kalau kita lihat teman-teman Komnas HAM ada yang menskenariokan, ada yang menghilangkan dan sebagainya, itu menjadi evaluasi terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Tidak hanya kasus Pak Sambo, tapi seluruh kasus yang ada. Ayolah, jangan bermain-main dengan para pencari keadilan. Jangan pernah bermain-main dengan sistem yang sudah disediakan oleh negara kita ini soal keadilan. Ketika Anda
melakukan obstruction of justice, berarti Anda sedang menyeret kita pada kehancuran pencari keadilan, pada kehancuran negara hukum kita. Jadi persoalan obstruction of justice sangat serius. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena ini memang memiliki karakter hambatan, ya kita nggak tahu apakah problemnya di mana, kok berkasnya dikembalikan. Tapi sepanjang yang kami pantau, terutama bagi Komnas HAM, ketika menemukan jejak digital, yaitu keistimewaan zaman modern, ya kan? Walaupun dihapus, walaupun dihilangkan dan lain sebagainya, tapi jejak digital itu masih bisa dicari. Kayak kami misalnya foto tanggal 8 kan jejak digital. Ada komunikasi yang suruh menghapus, suruh mencuci baju, ya itu juga jejak digital. Karena kalau baju dicuci, GSR yang ada dalam letupan tembakan jadi hilang. Itu menghilangkan jejaknya. Nah itu ada komunikasinya, ada disuruh menyiapkan dan sebagainya, bagaimana menghadapi dinamika, dan itu ada rekam jejak digital dalam komunikasi itu. Nah itu harusnya kasus ini dengan temuan-temuan jejak digital, termasuk yang terakhir ya video yang ditemukan oleh teman-teman kepolisian ya yang ada di depan rumahnya di security, ya akhirnya ini semakin terang. Kami pun dan teman-teman kepolisian atau siapapun yang awalnya melakukan pendalaman kasus ini ya macet di situ. Tapi karena ada rekam jejak digital, makanya jadi semakin terang. Apalagi sekarang teknologi untuk mengukur semua petunjuk-petunjuk itu secara saintifik memungkinkan. Ya, alat-alat yang dipunyai juga memungkinkan, karakter senjata, karakter peluru, karakter balistik yang lain dan lain sebagainya, itu memungkinkan untuk membongkar itu. Saya kira kasus ini ya nggak terlalu susah, walaupun ya sekali lagi walaupun ada obstruction of justice. Karena apa? Jejak digitalnya ketemu. Jadi pada semua pihak ya jejak digital ini jadi penting sekali. Oleh karenanya makanya kami tadi menyebutkan, Pak Bita menyebutkan misalnya, kenapa sih kok kami mengatakan extrajudicial killing itu firm? Kenapa kok ada obstruction of justice juga firm? Karena memang mendasari misalnya dari 311 video, terus mendasari pada foto yang kami dapatkan 592 foto, dan berbagai percakapan jejak digital yang juga kami dapatkan. Nah ini membantu kita semua, termasuk juga teman-teman penyidik dan mungkin juga nanti teman-teman kejaksaan, dan tentu saja jejak digital ini akan memudahkan hakim untuk mengambil keputusan. Jadi ini penting. Jadi kalau ditanya ini apakah mengalami hambatan, pasti mengalami hambatan karena karakter utamanya adalah obstruction of justice. Dan obstruction of justice adalah musuh bersama para pencari keadilan dan musuh bersama bagi negara yang mentata kelolakan negaranya sebagai negara hukum. Nah, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana ini mekanisme yang ditawarkan oleh Komnas HAM terkait kalau seandainya terjadi sesuatu yang kayak begini yang tadi diceritakan oleh Pak Mika. Kami menginginkan memang, dan ini menjadi tren internasional, khususnya dalam konteks penyiksaan. Itu kalau terjadi penyiksaan, ya, itu memang penyelidik dan penyidiknya itu eksternal. Itu tren internasional begitu. Jadi kalau ada aparat yang memiliki kewenangan terus melakukan tindakan penyiksaan, siapa yang akan melakukan penyelidikan, penegakan hukum terhadap dia? Ya eksternal. Kenapa eksternal? Karena itu akan menghindari bias, akan menghindari konflik of interest. Ya, lah itu penting lah, itu kita dorong. Nah, pengalaman dari kasus ini karena ada obstruction of justice, ada ada terduga pelaku yang memang berangkat dari internal, harusnya memang eksternalnya lah yang memang harus dikasih ruang yang sangat luas. Praktek yang sekarang terjadi baik, ya kami Komnas HAM dan Komnas Perempuan dikasih akses untuk bagaimana mengakses, berkomunikasi dan sebagainya. Tapi kan ad hoc, ya itu ad hoc, itu bukan permanen. Nah ini harus dijadikan satu sistem yang permanen. Bagaimana nanti kalau terjadi ya
misalnya ada Kapolres, Kapolsek, misalnya yang punya otoritas, punya kewenangan dan sebagainya sampai level yang paling tinggi di Mabes itu kalau melakukan tindakan yang memang kalau diselidiki oleh dirinya sendiri, oleh temannya, oleh sahabatnya dan sebagainya, ya nggak akan menemukan satu jalan terang. Tren di internasional itu disediakan untuk teman-teman yang eksternal atau mix. Jadi internal Anda, eksternal Anda kayak sekarang ini. Walaupun ini praktek baik ya, yang harus dikembangkan terus, ini bisa mix. Komnas HAM misalnya, atau dengan Komnas Perempuan kalau isu-isu perempuan misalnya. Apalagi ada undang-undang baru yang itu harus join semua misalnya itu harus tetap dikembangkan. Nah, menurut saya itu tawaran konkretnya. Jadi kalau kita nggak berharap ya terjadi, tapi angka penyiksaan ya di Komnas HAM masih tinggi. Nah, beberapa kasus bisa diselesaikan dengan baik, tapi juga nggak sedikit kasus bisa diselesaikan dengan baik. Gitu. Angkanya masih buruk. Nah, itu salah satu tantangannya adalah buat mekanisme yang memang eksternal yang punya otoritasnya atau join. Nah, itu yang mungkin harus kita pikirkan bersama untuk membangun satu sistem agar kita memiliki satu akuntabilitas dalam proses penegakan hukum yang berpotensi memiliki konflik of interest. Itu, terima kasih. Cukup ya?